Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi sejarah berdirinya dinasti Daulah Abbasiyah. Nah, ini ada peta konsep yang isinya judul pertama proses berdirinya dinasti Abbasiyah yang terdiri dari lahirnya Daulah Abbasiyah, periodisasi kepemimpinan, perkembangan peradaban dan ilmu pengetahuan, dan kemunduran Daulah Abbasiyah. Kita langsung saja sejarah lahirnya Daulah Abbasiyah. Daulah Abbasiyah merupakan salah satu pilar kejayaan umat Islam pada masa klasik. Pada zamannya, tidak ada bangsa yang menandingi gemerlapnya peradaban dan kemajuan ilmu pengetahuan yang berkembang pada masa itu. Sehingga bisa dikatakan bahwa zaman keemasan Islam muncul pada saat itu. Kebangkitan Daulah Abbasiyah dimulai dengan gerakan-gerakan perlawanan terhadap kekuasaan Daulah Umayyah di Andalusia pada masa kepemimpinan Khalifah Hisham bin Abdul Malik. Nah, ini. Yang kedua, ada Daulah Abbasiyah berkuasa selama hampir 6 abad, 132 sampai 656 Hijriah atau 750 sampai 128 Masehi. Didirikan oleh Abul Abbas As-Saffah dibantu oleh Abu Muslim Al-Khurasani, seorang panglima muslim yang berasal dari Khurasan, Persia, dan Abu Ja'far Al-Mansur 754 sampai 775 Masehi, yang banyak berjasa dalam membangun pemerintahan Daulah Abbasiyah. Dinamakan Daulah Abbasiyah karena para pendiri dan penguasa dinasti ini adalah keturunan Abbas, yaitu paman Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, ada kota Baghdad dijadikan ibu kota sekaligus sebagai pusat kegiatan dalam menjalankan roda pemerintahan. Pada masa Khalifah Al-Mahdi, wilayah Islam sangat luas. Jazirah Arab, Afrika, dan sebagian wilayah Asia sampai perbatasan Cina sebelah barat. Oke, lanjut kita ke bagian B. Khalifah Daulah Abbasiyah. Selama kurang lebih dari 5,5 abad, pemerintahan Daulah Abbasiyah dipimpin oleh 37 orang khalifah. Berikut adalah para khalifah yang memberi peranan penting dalam perjalanan panjang Daulah Abbasiyah atau Abul Abbas As-Saffah 750 sampai 754 Masehi. Yang pertama ada Abu Ja'far Al-Mansur. Abu Ja'far Al-Mansur menjadi khalifah kedua Daulah Abbasiyah meneruskan khalifah sebelumnya Abul Abbas. Abu Ja'far Al-Mansur merupakan putra Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib, masih saudara kandung Ibrahim Al-Imam dan Abu Abbas As-Saffah. Ketiganya merupakan pendiri Daulah Abbasiyah. Selama masa kepemimpinannya, kehidupan masyarakat berjalan tentram, aman, dan makmur. Stabilitas politik dalam negeri cenderung aman dan terkendali. Tidak ada gejolak politik dan cenderung stabil. Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur sangat hati-hati dalam langkah dan mengambil sikap terhadap pihak-pihak yang berseberangan dengan kebijakan khalifah. Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur berangkat ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji di penghujung tahun 158 Hijriah. Namun, dalam perjalanan ia sakit lalu meninggal dunia. Ia wafat dalam usia 63 tahun dan menjadi khalifah selama 22 tahun. Jenazahnya kemudian dibawa dan dikebumikan di Baghdad. Yang kedua, ada Muhammad Al-Mahdi. Muhammad Al-Mahdi bin Al-Mansur dibaiat menjadi khalifah sesuai dengan wasiat ayahnya pada tahun 1508 Hijriah atau 774 Masehi. Muhammad Al-Mahdi dikenal sebagai seseorang yang dermawan dan pemurah. Pada masa pemerintahannya, kondisi dalam negeri saat itu sangat stabil dan tidak ada satu gerakan penting dan signifikan di masanya. Muhammad Al-Mahdi berhasil mencapai kemenangan-kemenangan atas orang-orang Romawi. Dibantu anaknya, Harun al-Rashid adalah panglima penakluk Romawi. Dia sampai ke pantai Marmara dan berhasil melakukan perjanjian damai dengan Kaisar Agustin yang bersedia untuk membayar jizyah pada tahun 166 Hijriah atau 782 Masehi. Muhammad Al-Mahdi meninggal pada tahun 169 Hijriah atau 785 Masehi.
Muhammad Al-Mahdi tercatat memerintah selama 10 tahun beberapa bulan. Dan untuk yang ketiga, ada Harun al-Rashid. Harun al-Rashid bin Al-Mahdi adalah mutiara sejarah Daulah Abbasiyah. Harun al-Rashid dikenal sebagai sosok yang sangat pemberani. Meski berasal dari Daulah Abbasiyah, Harun al-Rashid dikenal dekat dengan keluarga Barmak dari Persia. Pada masa kekhalifahan Harun al-Rashid dikenal sebagai masa keemasan Islam, the Golden Age of Islam, di mana saat itu Baghdad menjadi salah satu pusat ilmu pengetahuan dunia. Perhatian Khalifah Harun al-Rashid yang begitu besar terhadap kesejahteraan rakyat serta kesuksesannya mendorong perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, ekonomi, perdagangan, politik, wilayah kekuasaan, serta peradaban Islam. Harun al-Rashid memimpin selama 23 tahun. Dalam kepemimpinannya, Harun al-Rashid membawa dinasti yang dipimpinnya ke puncak kejayaan. Ada banyak hal yang patut ditiru para pemimpin Islam di abad ke-21 ini dari sosok khalifah besar ini. Sebagai pemimpin, dia menjalin hubungan yang harmonis dengan para ulama, ahli hukum, penulis, qori, dan seniman. Harun al-Rashid menjadi khalifah saat berusia cukup muda, yaitu 22 tahun, dan wafat dalam usia yang juga masih muda, yaitu 45 tahun. Saat dia wafat pada tahun 193 Hijriah atau 808 Masehi, negara dalam keadaan makmur dengan memiliki kekayaan 900 juta dirham. Nah, ini periodisasi kepemimpinan Daulah Abbasiyah. Perkembangan fase pemerintahan dan kepemimpinan Daulah Abbasiyah terbagi ke dalam 5 periode. Dalam setiap periode terjadi perubahan pemegang kekuasaan, sistem pemerintahan, dan kebijaksanaan militer. Dan juga selama hampir 6 abad, para khalifah yang memegang kepemimpinan Daulah Abbasiyah ada 37 orang khalifah. Yang pertama, periode pertama Daulah Abbasiyah mulai tahun 132 Hijriah atau 750 Masehi sampai tahun 232 Hijriah atau 847 Masehi. Khalifah Daulah Abbasiyah pada pemerintah pertama adalah sebagai berikut. Kalian bisa baca siapa-siapa saja di sana. Dan periode kedua, periode ini berlangsung tahun 232 Hijriah atau 847 Masehi sampai 334 Hijriah atau 946 Masehi. Khalifah Daulah Abbasiyah pada periode kedua. Kalian bisa baca juga ini. Dan untuk periode ketiga, Daulah Abbasiyah periode ini dimulai tahun 334 Hijriah sampai 946 Masehi sampai 464 Hijriah atau 1075 Masehi. Khalifah Daulah Abbasiyah pada periode ketiga ada 4. Dan 4. Periode keempat, Daulah Abbasiyah pada periode ini berlangsung dari tahun 464 Hijriah atau 1075 Masehi, 623 Hijriah atau 1225 Masehi. Khalifah Daulah Abbasiyah pada periode keempat. Periode kelima. Periode ini dimulai tahun 623 Hijriah sampai atau 1225 Masehi sampai 656 Hijriah atau 1258 Masehi. Daulah Abbasiyah runtuh pada tahun 1258 Masehi karena ditaklukkan oleh tentara Mongol yang dipimpin Hulagu Khan. Khalifah Daulah Abbasiyah pada periode kelima ada 2, yaitu Az-Zahir dan Al-Mustansir. Nah, ini penyebaran wilayah Islam pada masa Daulah Abbasiyah. Perkembangan Islam pada masa pemerintah Daulah Abbasiyah meliputi sekitar kerajaan-kerajaan Islam yang besar di bawah kekuasaan Daulah Abbasiyah. Daerah-daerah yang ditaklukkan dikembangkan menjadi pusat-pusat peradaban Islam seperti Baghdad, Isfahan,
Asfahan, Tabaristan, Gasrnah, Halab, Bukhara, dan lainnya. Daulah Abbasiyah tidak hanya menguasai wilayah tertentu, para khalifah menjadikan daerah kekuasaannya sebagai pilar berkembangnya peradaban dan ilmu pengetahuan, sehingga bisa dirasakan adanya perbedaan dan kemajuan setelah dikuasai Islam dibandingkan pada masa sebelum kedatangan Islam. Wilayah-wilayah yang telah dikuasai Daulah Abbasiyah mengalami kemajuan yang cukup pesat. Perkembangan peradaban dan ilmu pengetahuan pada masa Daulah Abbasiyah. Yang pengetahuan peradaban berkembang dengan pesat, dimulai dari gerakan penerjemahan, penulisan, dan pemberian penghargaan bagi para ilmuwan yang memberikan kontribusi terhadap karya, ilmu pengetahuan dan peradaban pada saat itu. 1. Faktor kemajuan peradaban Daulah Abbasiyah terdiri dari A. Faktor politik. Pindahnya ibu kota negara dari Al-Hashimiyah ke Baghdad yang dilakukan oleh Khalifah Al-Mansur, dan banyaknya cendekiawan yang diangkat menjadi pegawai pemerintah dan istana. B. Faktor sosiografi. 1. Meningkatnya kemakmuran umat Islam. 2. Luasnya wilayah kekuasaan Islam menyebabkan banyak orang Romawi dan Persia yang masuk Islam dan kemudian menjadi muslim yang taat. 3. Terjadinya asimilasi antara bangsa Arab dengan bangsa-bangsa lain yang lebih dahulu mengalami perkembangan dalam bidang ilmu pengetahuan. 4. Adanya gerakan penerjemahan buku filsafat dari ilmu dari peradaban Yunani dalam Bait al-Hikmah sehingga menjelma sebagai pusat kegiatan intelektual. 2. Indikator kemajuan peradaban Daulah Abbasiyah. A. Perkembangan ilmu keagamaan. Di bidang ilmu agama, era Daulah Abbasiyah mencatat dimulainya sistematisasi beberapa cabang keilmuan seperti tafsir, hadis, dan fikih. Khususnya sejak tahun 143 Hijriah, para ulama mulai menyusun buku dalam bentuk yang sistematik, baik di dalam ilmu tafsir, hadis, maupun fikih. Pada masa ini, ilmu tafsir menjadi ilmu sendiri yang terpisah dari ilmu hadis. Buku tafsir lengkap dari Al-Fatihah sampai An-Nas juga mulai disusun. Pertama kali melakukan penyusunan tafsir lengkap pada Yahya bin Ziyad al-Dailami atau yang lebih dikenal dengan sebutan Al-Fara. Tapi luput dari catatan Ibnu al-Nadim bahwa Abdul al-Rajaq bin Hammad al-San'i yang hidup sejaman dengan Al-Fara juga telah menyusun sebuah kitab tafsir lengkap yang serupa. Ilmu fikih pada zaman ini juga mencatat sejarah penting, di mana para tokoh yang disebut sebagai 4 imam mazhab fikih hidup pada era tersebut, yaitu Abu Hanifah, Malik bin Anas, Imam Asy-Syafi'i, dan Ahmad bin Hanbal. B. Perkembangan peradaban dan ilmu pengetahuan. Nah, di yang B ini juga ada beberapa definisi. Yang pertama ada bidang sosial budaya. Di antara kemajuan dalam bidang sosial budaya adalah terjadinya proses akulturasi dan asimilasi masyarakat. Seni arsitektur yang dipakai dalam pembangunan istana dan kota-kota seperti pada istana Khosrow Zahabi dan Khosrow Huldi, sementara bangunan kota seperti pembangunan kota Baghdad, Samarra, dan lain-lainnya. Kemajuan juga terjadi pada bidang sastra, bahasa, dan seni musik. Pada masa ini lahir seorang sastrawan yang budaya terkenal seperti Abu Ali al-Hasan bin Hani al-Hakami atau Abu Nawas. Yang kedua Abu Athahiyah. Yang ketiga Abu al-Mutanabi. Yang keempat Abu Mufakoh. Dan lain-lainnya. Tokoh terkenal dalam bidang musik yang kini karyanya juga masih dipakai adalah A. Yunus bin Sulaiman, B. Khalil bin Ahmad, C. Abu Nasir Muhammad bin Al-Faraq bin Uzlaq Al-Farabi, D. Ishaq bin Ibrahim Al-Mausali yang telah berhasil memperbaiki musik Arab jahiliyah dengan sistem baru. Yang kedua, bidang politik dan militer. Pemerintah Daulah Abbasiyah membentuk Departemen Pertahanan Keamanan yang disebut Diwanul Jundi. Departemen ini yang mengatur semua yang berkaitan dengan kemiliteran dan pertahanan keamanan. Dan yang ketiga, bidang ilmu pengetahuan. Melalui proses penerjemahan filsafat Aristoteles dan Plato,
muncullah para filosof muslim yang kemudian hari menghiasi khasanah ilmu pengetahuan Islam. Di antara filosof yang terkenal pada masa pemerintahan Daulah Abbasiyah adalah A. Abu Yusuf Yaqub Ibnu Ishaq al-Sabah al-Kindi, B. Abu Nasir al-Farabi, C. Abu Ali al-Husain bin Abdul bin Sina atau Al-Sina, D. Abu Bakar Muhammad bin Yahya bin As-Said At-Tujabi bin Bajah, E. Abu Bakar Muhammad Abdul Malik bin Muhammad, F. Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Dan ada juga ahli dalam kedokteran yaitu Abu Ali Muhammad Al-Hasan Al-Tani atau Ibnu Hajar dan Ibnu Sina. Dan ini juga ada dalam bidang matematika dan sains ilmu yang terkenal sampai sekarang. A. Abu Ja'far Muhammad bin Al-Musa Al-Khawarizmi, B. Abu Al-Abbas, C. Abu Raihan Bil-Biruni. Dan dalam sejarah juga ada Muhammad bin Ishaq bin Yasar, Abu Muhammad Abdul Malik bin Hisham bin Ayyub Al-Himsyari Al-Mu'afari Al-Basri, ada Abu Abdullah Muhammad bin Umar, Abdullah bin Muslim bin Qutaib Al-Danuiri Al-Murwaji, Abu Ja'far Muhammad bin Jarir bin Yazid bin Qasir bin Ghalib bin Amali. Dan ada juga dalam bidang ilmu bumi yaitu A. Ahmad bin Abi Yaqub, B. Abu Qusaim Ubaidillah, C. Abu Al-Mundir Hisam. Dan ada juga dalam ilmu perbintangan yaitu Muhammad bin Musa Al-Hawarizmi, Al-Fargani, Al-Baitani, Al-Biruni, dan Abdurrahman As-Sufi. Yang keempat, bidang pembangunan dan tempat peribadatan. Dan di antara bentuk bangunan yang dijadikan sebagai pusat-pusat pendidikan adalah madrasah, kutab, masjid, majelis munadzarah, baitul hikmah. Dan madrasah juga dikembangkan menjadi pesantren. Ini sistem pemerintahan Daulah Abbasiyah. Satu pimpinan pemerintah Daulah Abbasiyah dipimpin oleh seorang khalifah sebagai pemimpin tertinggi, dibantu oleh wizarat yang dijabat oleh wazir atau perdana menteri dan menjalankan pemerintahan. Dibentuk Dewanul Kitabah yang dipimpin oleh Raisul Kitab dan dibantu oleh beberapa sekretaris. Dan kalian bisa membaca sekretaris-sekretarisnya. Dalam menjalankan pemerintahan negara, wazir dibantu beberapa rawasi diwan. Dan ini ada beberapa diwan-diwan ya. Kalian bisa membaca sendiri. Yang kedua ada wilayah. Pada masa Daulah Abbasiyah, tata usaha negara bersifat sentralisasi disebut juga dengan istilah Al-Tadhimul Idari Al-Markazi. Dan yang ketiga ada tanda kebesaran dan kehormatan. Untuk menunjukkan kebesaran khalifah ditetapkan tanda kebesaran dan lambang kehormatan. Dan yang keempat ada angkatan perang. Pada masa Daulah Abbasiyah, struktur kemiliteran sudah tertata di bawah Dewan Sendi, terdiri dari angkatan darat dan angkatan laut. Yang kelima ada Baitul Mal. Baitul Mal berfungsi sebagai lembaga keuangan yang menopang segala kebutuhan pemerintahan. Dan yang keenam ada kehakiman. Pada masa Daulah Abbasiyah, kekuasaan politik telah mencampuri urusan-urusan kehakiman. Nah, pada masa Daulah Abbasiyah juga terdapat 3 badan pengadilan, yaitu Al-Qadu, A. Al-Qadu, B. Al-Hisab, C. An-Nadhara fil Madhalim. Dan G. Faktor penyebab kemunduran Daulah Abbasiyah. Yang pertama ada faktor internal. A. Gaya hidup mewah di kalangan penguasa, B. Persaingan antar bangsa, C. kemerosotan ekonomi, dan konflik keagamaan. Ada 2 faktor eksternal. A. Perang salib yang berlangsung beberapa gelombang atau periode dan menelan banyak korban. B. Serangan tentara Mongol ke wilayah kekuasaan. Yang terakhir H. Bro. Di sini ada 3 poin. Yang dimana poin tersebut berisi tentang kemajuan, tentang konsep-konsep, dan puncak keemasan dari dinasti Daulah Abbasiyah. Kalian bisa membaca ini. Dan sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan atau tutur kata yang mungkin tidak enak. Terima kasih atas perhatiannya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.